Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dan sekaligus kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan beri kesempatan buat kita di masa-masa sengsara Tuhan Yesus. Kita berkesempatan untuk merenungkan, bahkan sebentar kita mau terima perjamuan Tuhan. Saudara, hari ini saya memberikan tema pemborosan yang berkenan di hati Tuhan. Pemborosan yang berkenan di hati Tuhan. Saya mengajak kita membaca Markus pasal 14 ayat 3 sampai ayat 9. Markus 14 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah hamba-Mu dan tolonglah kami semua yang sudah membaca Alkitab, supaya kami boleh sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan hari ini. Pakailah hamba-Mu untuk share kepada kami bagaimana pergumulan firman Tuhan ini dalam hidup manusia. Kami serahkan seluruh rangkaian firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seorang bapak dan seorang ibu, bahkan seorang nenek ataupun kakek, sering menasehati anak maupun cucunya, jangan boros, hemat, jangan menghambur-hamburkan uang, mesti jaga kondisi keuangan, tidak boleh sembarang beli sesuatu dan sebagainya. Jadi kalau ketemu dengan pemborosan, itu berarti apa? Itu berarti tanda kutip kesalahan. Dan tidak boleh terjadi pada diri seseorang. Tapi hari ini kita melihat satu tema yang bertolak belakang, di mana pemborosan itu justru diperkenankan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Maria mempersembahkan minyak narwastu kepada Yesus tercatat ada 3 bagian. Yohanes 12 ayat 3. Tadi yang kita baca Markus 14 ayat 3 sampai 9.
Di bagian lain itu Matius 26 ayat 6 sampai 13. Menurut para penafsir dan diperkirakan cerita ini adalah sama. Walaupun diceritakan dengan cerita yang berbeda. Karena masing-masing penulis punya ciri khas. Misalnya ada dua orang yang bercerita melihat kejadian di jalan Cambridge itu terjadi tabrakan. Ya, kemudian yang A bercerita tadi terjadi tabrakan. Ya, itu mobil yang hitam yang salah, yang putih yang benar. Tapi dilihat lagi dari sudut lain, si B bercerita, enggak. Sebaliknya, apa yang kau ceritakan itu terbalik, dikatakan demikian. Jadi sama dengan penulis-penulis Alkitab. Ada yang bercerita dari sisi yang lain. Salah satu hal yang terjadi adalah waktu Yudas Iskariot itu bunuh diri, ada seperti tombak yang yang tajam-tajam itu menusuk dirinya. Ada yang menulis dia itu ditusuk atau menusuk dirinya. Ada yang menulis dia jatuh dan tertusuk dirinya. Jadi dua-dua tertusuk sama, cuma ceritanya beda. Nah, sekali lagi Maria dalam hal ini ceritanya adalah kasus yang sama. Maria menggunakan setengah kati minyak narwastu murni yang sangat mahal. Saudara tahu harganya berapa? Harganya itu 300 dinar. Orang itu bekerja 1 hari 1 dinar. Jadi kalau 300 dinar itu berarti dia harus kumpul uang hasil kerjanya itu selama 300 hari, setahun. Logikanya adalah kalau saudara sekalian bekerja selama 1 tahun itu 300 dinar, apakah semua uang itu simpan untuk beli minyak narwastu? Enggak. Kita mungkin akan ambil sedikit, taruhlah 10%, yaitu 30 dinar. Kita simpan di celengan untuk membeli minyak narwastu itu. Selama 1 tahun kita simpan 30, 1/10. Perlu berapa tahun saudara? Perlu 10 tahun baru punya uang 300 dinar untuk membeli minyak narwastu itu. Jadi sekali lagi dengan kata lain, dia harus bekerja selama 10 tahun simpan uangnya untuk membeli minyak ini. Apa keistimewaan dari minyak ini? Minyak ini adalah kegemaran, kesukaan para gadis pada zaman itu. Karena apa? Karena dia mesti memilikinya sebelum masuk dalam pernikahan. Jadi sebagai seorang calon pengantin, dia mesti memiliki minyak narwastu ini. Saudara, tapi Maria, dia memberikan kepada Yesus. Apa yang dia lakukan saudara? Alkitab mencatat ia meminyaki kaki Yesus. Ia memberkati, katakan ia memberkati kaki Yesus, menyeka dengan rambutnya. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk menghormati seseorang biasanya diurapi kepala. Dari mulai rambut, kepala sampai seluruh badan. Tapi sekarang yang diminyaki adalah kakinya.
Kenapa? Itu berarti saudara, Maria itu dengan begitu rendah hati mau datang kepada Yesus, memberikan hadiah terbaik buat Yesus. Sebenarnya terbuat dari apa minyak ini ya? Apakah dari tawon, jadi minyak tawon? Bukan ya. Dari kayu? Bukan juga ya. Di sini dikatakan minyak ini berasal dari sejenis tanaman yang bernama nardotasi atau jata mansi. Saya nggak tahu apa itu, tapi sejenis tumbuhan yang ada di pegunungan Himalaya, yang menjadikan dia itu istimewa karena tumbuhan ini langka, susah ditemukan. Nah, dalam tradisi Yahudi sekali lagi dikatakan pengurapan biasanya dilakukan mulai dari kepala, bukan kaki. Kalau Maria sekali lagi mengurapi di kaki dengan menggunakan rambutnya untuk menyeka, maka Maria menunjukkan kerendahan hati yang sangat mendalam kepada Tuhan. Minyak narwastu juga merupakan warisan dari keluarga biasanya. Karena si anak mungkin tidak sanggup membelinya, maka kalau orang tua punya, dia berikan kepada anak yang paling disayangi. Sehingga tindakan dari Maria ini mencerminkan pengorbanan yang besar sekali dalam hal minyak narwastu ini. Saudara yang saya kasih Tuhan, mengapa Yesus memuji janda yang miskin memberikan persembahan ketimbang orang yang kaya memberikan persembahan? Jawabannya sederhana. Karena janda yang miskin itu memberikan dari apa yang nantinya dia tidak punya apa-apa lagi. Tapi orang yang kaya, dia hanya memberikan sebagian kecil daripada yang masih banyak tersisa. Saudara, zaman itu kalau kita perhatikan Maria, dia tidak medit, tidak pelit, tidak hitung-hitungan kepada Tuhan. Dia rela boros dalam hal ini kepada Tuhan. Dan firman Tuhan mencatat Yesus memujinya. Apa yang bisa kita pelajari dari Maria ini, saudara? Pertama, kasih daripada Maria itu total, seluruh hatinya. Maria melihat Yesus sebagai pribadi yang jauh lebih berharga daripada minyak narwastu itu sendiri. Artinya dia begitu menghargai Tuhan yang dia sembah itu. Ia ingin memberikan yang terbaik. Itu menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Kita sayang kepada anak kita, kita sayang kepada pasangan kita sayang kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Kita akan memberikan kepadanya yang terbaik. Bukan hadiah yang mencelakakan. Pasti kita akan berikan yang paling baik. Makanan berarti makanan yang sehat. Kalau hadiah berarti hadiah yang bagus, bermanfaat. Kita tidak mau berikan hadiah yang bisa mencelakakan dia. Kita tidak memberikan hadiah yang tidak berguna bagi dia. Kita akan pilih yang paling berguna. Sehingga waktu kita mau memberikan sesuatu kepadanya, kita pilihnya pun berjam-jam. Waktu saya kuliah, ada seorang teman, dia pengen beli pakaian untuk pacarnya, kakak kelas ya. Jadi kita keluar kampus itu setiap hari Rabu sore habis makan boleh keluar. Kita boleh belanja ke supermarket, nanti jam 6 harus kembali, itu di asrama, di seminari. Jadi dia pun keluar.
Dia mencari pakaian itu, dia lihat. Zaman kita masih kuliah, belum kerja, gak ada gaji, tabungan mungkin juga sedikit-sedikit gitu, jadi uangnya pas-pasan. Tapi dia pingin belikan hadiah untuk pacarnya. Minggu pertama dia pergi lihat, masih digantung, bagus. Gak berani tanya, hanya berani lihat. Dia juga gak ngomong sama saya. Saya juga heran, kenapa dia suka berdiri di bagian orang yang jual pakaian wanita gitu ya. Ya. Jadi itu minggu pertama. Minggu depannya dilihat masih ada, belum ada yang beli gitu. Ya. Akhirnya dia ceritakan pada saya pengen itu. Ya. Sudah 3 minggu kita lewat sini. Saya mau kasihkan ke pacar saya. Bagus gak? Dia tanya saya. Tanya teman lagi, bagus gak? Jadi tanya sana sini, pertimbangan bagus-bagus, kumpul uangnya bagus-bagus. Pokoknya yang paling baik dia akan berikan kepada orang yang paling dikasihinya. Itu kalau kita memberikan hadiah. Dia tidak, zaman itu belum ada dollar store, ya gak ada juga nih. Bukan hanya sekedar yang penting ke dollar store pilih salah satu nanti jadi hadiah. Enggak. Sebenarnya kita rasa berdosa waktu kita adakan acara shoebox itu ya. Kita di dollar store yang penting dapat yang murah, dapat yang banyak, kasihkan gitu supaya penuh kotaknya. Yang paling murah, paling baik, biar penuh sekali. Tapi entah itu ada yang barang bekas, ada yang murahan dan sebagainya. Kita kasihkan semua jadi penuh. Dosa kan ya. Rasa bersalah kan ya. Kita tidak dengan hati. Kita yang penting penuh. Yang penting kita berikan. Gak mau tahu. Beda dengan Maria. Maria sadar bahwa Yesus itu Tuhan yang mengasihi dia. Apalagi zaman sekarang kalau ada Maria tahu Yesus mati untuk dia. Dia pasti akan berikan apapun. Nah kita sekarang, kita tahu Yesus mati untuk kita. Yesus berkorban untuk kita. Yesus mengorbankan dirinya untuk kita. Tentu kita akan memberikan segalanya untuk dia tanpa pamrih kepada Tuhan. Kita tidak berani hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita tidak berani permasalahkan dengan Tuhan. Kita tidak berani katakan aku sibuk Tuhan, aku tidak mau Tuhan. Saudara yang saya kasih Tuhan, waktu Maria memberikan ini kepada Yesus, tidak semua orang senang, tidak semua orang memuji dia. Ada orang yang tidak senang. Maka seakan-akan rohani dia mengatakan lebih baik uangnya dikasihkan ke orang miskin daripada boros basuh-basuh kaki Yesus dengan buli-buli pualam narwastu yang mahal ini. Yesus bilang apa? Orang miskin itu selalu ada padamu, tapi aku tidak selalu ada padamu. Artinya apa? Artinya kesempatan itu tidak selalu ada pada kita. Tapi yang lain-lain itu mungkin masih ada. Makanya saya sangat suka dengan firman Tuhan, lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Kalau kita ke rumah duka, itu sekali dia gak mati 2 kali. Orang yang meninggal itu gak 2 kali. Itu terakhir kali kita datang. Kalau ada sahabat kita meninggal, ya itu ada pesta, ya kita batalkan. Karena besok-besok kita bisa pesta lagi. Besok-besok kita bisa makan lagi. Tapi ini terakhir kali. Lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Itu firman Tuhan, saudara. Bukan saya yang ngomong, bukan saya yang karang-karang. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, kesempatan itu tidak akan terulang. Tuhan memberi kesempatan tidak akan terulang.
Jadi kalau sekarang saya bisa lakukan, ya saya lakukan. Itu sebabnya maka saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Ya walaupun tadi dalam doa Ibu Naomi kita katakan kita segelintir, kita kecil, 1-2 orang. Mungkin bagi kita manusia, aduh sedih sekali. Tapi yang segelintir ini, saya merasa bangga. Kita bisa lakukan sesuatu, ya. Kita bisa menargetkan sesuatu, kita bisa menolong orang lain, kita bisa membantu. Bayangkan saudara, seorang anak kecil, dia dapat beasiswa yang orang tuanya mestinya gak punya uang sama sekali lagi untuk biaya dia. Orang Indonesia pikir pendeta itu kaya-kaya gitu ya. Apalagi tinggal di Amerika. Ada orang tulis di Facebook, message-nya panjang sekali. Pak Pendeta, saya perlu uang, mau beli motor, ya, tolong bantu ya, gini-gini, panjang ya, sampai ke bawah. Berapapun pendeta kasih, puji Tuhan. Baru terima itu sorenya, paginya muncul tuh, Pak Pendeta, ini dari pendeta, saya mau masuk S3, tolong ya bisa diurus gak supaya saya dapat beasiswa. Yang lalu-lalu masih banyak ya. Mungkin pendeta lain lebih banyak lagi gitu. Ini kita yang segelintirannya banyak yang mengajukan itu. Artinya apa saudara? Artinya ada orang yang sedang membutuhkan. Dan kalau kita bisa menolong, kita rasa senang sekali. Seorang pendeta bercerita demikian. Suatu hari di gerejanya itu mau beli piano yang model kayak gini. Jadi jemaatnya kan banyak. Lalu dia katakan, dia lontarkan, jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita doakan. Kita mau beli piano seperti begini. Ini grand piano. Kita mau persembahkan. Gerejanya itu gak semua orang kaya. Juga gak semua miskin, ya. Tapi ada beda-beda tingkatan. Dia katakan, mari kita doakan supaya Tuhan berikan kita dana. Lalu dikumpulkan persembahan. Tapi ada seorang yang kaya itu, dia sudah mau berangkat ke luar negeri. Kan acara kebaktiannya ditambah. Dia angkat tangan, Pak Pendeta, saya sudah segera mau berangkat ke luar negeri. Nanti kurang berapa? Saya akan tambahkan, ya, saya akan tutup lah katanya kira-kira itu. Dia langsung pergi. Pak Pendeta bilang sama jemaatnya, saudara sekalian, kalau Tuhan izinkan hari ini kita tutup semua dana itu tanpa orang lain dari luar lagi. Sekarang juga kita mau tutup, persembahan dikumpul, hasilnya melebihi piano ini. Dan piano itu langsung dibeli. Minggu depannya sudah ada di gereja, ada yang main. Orang yang kaya itu datang, Pak Pendeta, kurang berapa? Pendeta umumkan di mimbar, kita tidak kurang apa-apa, bahkan lebih uangnya. Tuhan sudah cukupkan. Saudara, Tuhan itu tidak mau dipermalukan oleh orang yang kaya. Dia sanggup membereskan semuanya itu. Tidak perlu mengandalkan ada orang yang kaya, orang yang hebat, orang yang luar biasa mau tutup. Gak perlu tunggu dia tutup. Saudara bayangkan orang yang gak sempat, gak dapat giliran berikan persembahan piano ini, begitu dengar suara teng teng teng, hatinya tertusuk. Aduh, kamu gak sempat berikan, kamu gak ikut bagian, bukan kamu punya hak, kamu gak ikut persembahan. Terus menerus tiap minggu mendengar suara musik itu, bayangkan rasa bersalah. Jadi saudara yang saya kasih Tuhan, Maria mengambil sikap yang luar biasa. Dia ambil kesempatan karena Yesus tidak selalu bersama dengan dia. Maka dia cepat-cepat ambil kesempatan memberikan yang terbaik.
Bukan yang tidak baik, tapi yang terbaik dia mau berikan kepada Tuhan. Luar biasa. Nah saudara yang dikasih Tuhan, tindakan ini melambangkan satu tugas sejati dari seorang yang bernama Maria. Saudara dan saya bisa lakukan itu. Tidak harus dalam jumlah yang besar, tapi sesuatu yang kita berikan yang pasti dapat bermanfaat bagi orang lain. Oh, luar biasa. Saudara, dalam persiapan kita menyampaikan dana untuk anak-anak sekolah, ketika saya berdiskusi dengan seorang teman hamba Tuhan di Bandung, dia itu punya ide, dan kebetulan saya diundang khotbah di sebuah seminari Alkitab yang ada di desa, namanya Desa Bukum, Bandar Baru, Sibolangit. Ya, zaman itu beberapa puluh tahun lalu tempat pramuka. Di situ ada sebuah seminari. Dulu saya pernah kuliah di situ, sering saya ceritakan. Ya, jadi di situ ada sebuah seminari. Kebetulan salah seorang teman sekelas dia sebagai dosen. Lalu ada teman dia terbeban untuk mengajar, ya, mata kuliah. Lalu saya sharingkan kepada seminari itu, oke, diterima. Itu berapa jam? Ada 4 jam sehari, tanggal 15 Mei dia akan mengajar. Kemudian kita juga rencanakan mau memberikan bantuan sosial ke sana, ya, misalnya beras berapa berapa sak masih belum dihitung kita. Yang pasti kita akan memberikan persembahan ke sana. Tapi kan perlu dana, ya, untuk dia berangkat ke mana, ke Medan, ya. Tapi puji Tuhan, ketika saya share ke teman-teman di Indonesia, ya, ada teman-teman bilang, saya mau ikut ambil bagian walaupun tidak banyak, saya mau ikut. Cukup untuk dia terbang dari Bandung ke Medan dan sudah tersedia, dia tinggal ambil tiketnya. Luar biasa Tuhan sediakan, karena ini pekerjaan Tuhan, bukan untuk saya, bukan untuk dia pribadi. Dan kita juga membutuhkan dana untuk bantuan sosial. Nah, saya berdoa supaya Tuhan sediakan semuanya itu. Karena ini kesempatan, belum tentu akan terulang lagi. Dan belum tentu orang mau terima, saudara. Ya, ini kesempatan. Saudara yang saya kasih Tuhan, apalagi yang disebut persembahan yang pemborosan yang berkenan bagi Tuhan itu. Kedua, itu sebagai persiapan penguburan Tuhan Yesus. Yesus menegaskan bahwa tindakan Maria dilakukan sebagai persiapan untuk penguburannya. Dalam Markus 14 ayat 8, saya bacakan buat kita sekalian. Demikian firman Tuhan, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya, tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Hal ini menunjukkan bahwa Maria memahami pentingnya momen tersebut, meskipun murid-murid lain tidak menyadarinya. Jadi saudara, di dalam ikut Tuhan, kita perlu lakukan sesuatu yang sesuai dengan momen Tuhan. Saudara, kalau kita menolong orang lain sukacita, orang lain gembira. Kadang-kadang kita menolong orang tidak harus kasih dia uang. Dengan nasihat, dia merasa gembira, dia merasa tertolong, dapat berkat. Itu juga sudah baik. Daripada kita tidak menjadi berkat, hanya mencaci, hanya maki, atau hanya mengejek dan sebagainya. Dia mungkin tersinggung, tapi di mulut kita yang sama, kita bisa menjadi berkat buat orang itu. Itu tanpa uang, yang gratis. Siapa bisa lakukan? Kita semua bisa lakukan. Dan kalau kita punya berkat, ya kita bisa lakukan dengan meningkat ke yang lain, dengan
berkat yang kita punya, dengan tenaga yang kita punya, kita bisa menolong, kita bisa membantu. Saudara yang saya kasih Tuhan, memang kadang dalam kita membantu, ada orang yang tidak tahu berterima kasih, ada. Tapi jangan takut, sebab itu bukan hanya zaman sekarang. Zaman Yesus juga ada orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Dia. Ketika ada 10 orang kusta yang disembuhkan, mata mereka tercelik kembali, yang kembali kepada Yesus, siap berapa orang? Hanya 1. Yang 9 gak tahu kemana. Mereka tidak tahu berterima kasih. Bahkan mungkin lupa bahwa kita pernah menolong. Saudara yang saya kasih Tuhan, itulah yang dialami oleh orang-orang percaya. Mungkin kita, saya gak tahu, mungkin saudara pernah mengalami demikian. Pernah menolong orang, pernah membantu, pernah berkorban untuk orang lain, tapi orang lain gak ingat. Bahkan tidak ngaku, tidak menceritakan, tidak ngaku. Saudara yang saya kasih Tuhan, tidak masalah. Yang penting adalah apa? Tuhan tahu. Karena Tuhan mengajarkan pada kita, apa yang engkau berikan dari tangan kananmu, jangan diketahui tangan kirimu. Gini, kan? Bila perlu orang lain tidak perlu tahu bahwa engkau pernah menolong dia. Hanya Tuhan yang tahu. Itu lebih berarti ketimbang dia tahu, rasa bersalah dia, terima kasih terus pada kita, segan sama kita dan sebagainya. Jadi jaga jarak pada kita, seakan-akan tidak bisa dekat dengan kita. Lebih parah lagi. Saudara, Maria sangat mengerti untuk momen seperti itu. Saudara, permisi tanya, dalam kita bersosialisasi dengan teman, apakah kita hanya tahu dalam sukacitanya saja? Benar, waktu lagi pesta, lagi makan-makan, itu sukacita. Tapi tahukah kita bagaimana persoalan yang sedang dia alami? Dia sedang sedih, suaminya sedang sakit misalnya, dia merasa kesepian, kantongnya mulai tipis misalnya, cucunya sakit. Saudara yang saya kasih Tuhan, Maria mengerti momen yang sebenarnya, maka dia melakukan persiapan yang bagus, mau memberikan satu penghiburan untuk Tuhan yang dia sembah. Yang ketiga, saudara, mengapa pemborosan daripada Maria itu berkenan di hati Tuhan? Karena tindakan yang dilakukan oleh Maria itu menyenangkan hati Tuhan. Saudara, terutama Yudas Iskariot. Diperkirakan Yudas Iskariot itu adalah bendahara. Dia yang pegang uang dalam perkumpulan itu. Saudara, saya merasa heran kadang-kadang orang yang dalam satu perkumpulan yang bagian pegang uang itu, dia bisa rasakan seakan-akan uang itu punya dia. Jadi yang pelit dia, yang mendit dia, yang hitung-hitungan dia. Nah, Yudas itu seperti itu. Meskipun dia itu murid Yesus, tapi maafkan saya, dia tidak begitu mengenal Yesus. Bahkan dia tidak kenal siapa Yesus itu sebenarnya. Dan dia menganggap apa yang dilakukan oleh Maria itu satu pemborosan. Bayangkan, itu upah kerja 1 tahun 300 dinar. Tinggal dipecahin, dibuang, diseka kaki Yesus habis. Tapi Yesus memuji tindakan daripada Maria itu.
Yang mengajarkan apa? Yang mengajarkan bahwa persembahan kepada Tuhan itu tidak pernah akan sia-sia. Jangan merasa menyesal memberikan sesuatu kepada Tuhan. Jangan merasa menyesal mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Kita melayani Tuhan, jangan pernah merasa menyesal. Karena Tuhan lebih dahulu melayani kita. Kita anggap kita berkorban untuk Tuhan, jangan pernah menyesal. Karena Tuhan Yesus, Dia lebih dahulu berkorban untuk kita. Saudara yang saya kasih Tuhan, Jim Elliot, ya kita tahu dia kan misionaris yang dibunuh oleh orang-orang yang dia layani. Dibunuh oleh orang-orang yang dia layani. Lalu apakah keluarganya itu dendam? Tidak. Di dalam sejarah mencatat singkat saya sebutkan. Beberapa tahun kemudian itu Jim Elliot dan kawan-kawannya kan dibunuh. Istrinya yang terbunuh itu semuanya, para janda-janda itu, mereka bersatu bertekad kembali lagi ke tempat di mana Jim Elliot dibunuh, menemui para pembunuh itu, mengasihi mereka, menginjili mereka. Dia tidak merasa menyesal dengan pengorbanan itu. Dia tidak merasa menyesal dengan bahkan kematian itu. Saudara yang saya kasih Tuhan, di dalam pelayanan bagi Tuhan kadang ada yang mati sampai dagingnya dimakan, no mention, ya, di Tanah Bata. Dia misionaris yang mati dibunuh, dagingnya pun dimakan. Sangat mengerikan, bukan? Tapi apakah Injil berhenti? Apakah misi berhenti? Tidak, saudara. Terus akan berjalan. Karena apa? Karena pengorbanan untuk Tuhan tidak pernah akan sia-sia. Mari kita katakan, pengorbanan untuk Tuhan tidak akan sia-sia. Bahkan jika dipandang kadang-kadang tidak masuk akal. Secara manusia kita merasa rugi. Tapi untuk ekonominya Tuhan, kita tidak pernah merasa rugi, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang bisa kita pelajari hari ini, saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Pertama, kita mesti belajar seperti Maria, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Apa itu pemberian terbaik? Sekali lagi, pemberian yang terbaik bukan masalah jumlah. Karena pemberian janda yang miskin itu pun dipuji. Tapi masalah hati. Bagaimana hati kita yang menghitungnya, mengukurnya, memberikan yang terbaik. Yang kedua, Maria itu mengutamakan kasih daripada logika dunia. Dunia katakan kamu rugi, lebih baik dijual dan bagikan kepada orang miskin. Tapi Yesus katakan orang miskin ada padamu setiap saat, tapi aku hanya saat ini, sebentar lagi akan tinggalkan kalian. Dan perlu kerendahan hati. Belajar dari Maria sebagai seorang pelayan Tuhan. Kita yang cinta Tuhan, kita yang rajin melayani, kita yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, mesti berhati yang rendah hati, bukan tinggi hati. Tidak sombong. Saudara yang saya kasih Tuhan, orang yang tidak sombong, dia akan cinta sesama dan cinta kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Saudara sekalian, saat-saat kita masuk dalam masa-masa sengsara Yesus, kita diingatkan oleh seorang yang bernama Maria, yang setia, yang begitu cinta kepada Tuhan, yang rela memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yang rela mengorbankan segala-galanya untuk Tuhan. Tuhan, kami hanya rindu seperti itu. Dan kami juga mau belajar melakukan seperti itu. Tuhan, jangan tinggalkan kami. Karena kami tahu kesempatan kami melakukan sesuatu hal untuk kebaikan orang, untuk kebaikan Tuhan itu tidak selalu ada. Karena kesempatan itu bisa segera hilang dan tinggalkan kami. Tuhan, berikan kami kebijakan supaya kami selalu memakai kesempatan untuk hidup lebih cinta kepadamu, untuk hidup lebih mengasihimu. Sehingga walaupun secara manusia Tuhan, nampaknya kami boros, nampaknya kami sia-siakan waktu, tapi Tuhan, sebenarnya kami lakukan banyak hal untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur boleh menjadi bagian daripada anggota kerajaan Allah yang bersama-sama untuk melayani Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.